Oke ya. Eh, ya, full time ya teman-teman. 1-0 to the Arsenal, 1-0 to the Arsenal, 1-0 to the Arsenal. Ya, 1-0 ya teman-teman untuk Arsenal. Full time. 3 poin. Sudah bunyi ya. Rumusan game. Kita 1-0 ini ya. Ya teman-teman, kita akan adakan untuk ini singkat dulu ya, apa namanya, review singkat, review instan dari pertandingan hari ini. Jadi ya ini pertandingan yang menurut saya sangat keras. Ya, dimana kita sekali lagi ingin menumbangkan tim yang menjadi tim momok bagi kita musim kemarin ya. Fulham di musim kemarin ini memang sangat menjegal kita, terutama kalau kita ingat Desember ya. Jadi ya ini tim yang musim lalu juga menjegal kita ya. Ini artinya kita musim ini sudah bisa mengalahkan tim-tim yang menjadi momok bagi kita lah ya. Newcastle kita udah berhasil atasi, West Ham kita berhasil atasi, hari ini Fulham berhasil kita atasi. Musim lalu ini pertandingan-pertandingan inilah yang menjadi batu sandungan bagi kita, yang membuat kita kehilangan 21 poin ya. Jadi pertandingan-pertandingan seperti ini yang menurut saya yang ya membuat kita kepleset lah ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memenangkan pertandingan ini, dan hari ini kita menurunkan pemain yang menurut saya sih bisa dibilang full tim ya, dengan pemain terkuat yang bisa kita turunkan, karena memang Fulham sebelum pertandingan ini di Craven Cottage ini memang tidak terkalahkan. Ya, 5 pertandingan terakhir mereka di Craven Cottage itu 4 kali menang, 1 kali seri, dan ya akhirnya mereka kalah nih di Craven Cottage oleh Arsenal. Tapi ini hari ini permainan juga pertandingan bukannya berjalan satu arah. Walaupun kalau kita lihat secara statistiknya di babak pertama kita benar-benar menguasai pertandingan ya dengan 71% bola, dan kalau kita lihat juga secara momentum ini babak pertama, babak kedua ini kita lihat momentumnya ini merah semua ya. Hampir nggak ada putihnya. Cuman ini tadi setelah kita setelah kita penalti itu tadi dibatalkan ya. Ini sempat ada momentum putih ini ya, karena mereka muncul semangat lagi nih gitu. Tapi secara keseluruhan penguasaan pertandingan ini ada pada Arsenal ya. Lalu kalau kita lihat tadi statistiknya di babak pertama kita penguasaan bola sampai 71%. Di babak kedua ini agak lebih turun ya, 54%, karena tadi dengan ketika penalti tadi dibatalkan, tadi Fulham itu bermain lebih berani ya, mencoba untuk menguasai jalannya pertandingan. Jadi mereka juga punya 46% ini ya penguasaan bolanya di babak kedua. Secara total kita penguasaan bola ini 63% berbanding 37%. Jadi ya penguasaan pertandingan ada pada kita. Kalau kita lihat expected goals-nya 1,88. Dengan expected goal 1,88 ini menurut saya ini bukan dari expected goals yang yang bagus-bagus banget sih, lebih ke banyak tendangan ke arah gawang ya. Jadi kita tendangan ke arah gawang kita 0,16. Jadi 16 tendangan ke arah gawang. Jadi ini sebenarnya menurut saya banyak
lebih lebih karena ngumpulin XG-nya ini lebih karena ngumpulin tendangan yang banyak aja. Tapi tadi sempet di menit-menit akhir ya, tadi Gyökeres hampir sempet menciptakan gol lagi, ditepis lagi oleh Bernleno yang langsung diambil oleh siapa, oleh Martinelli, tapi ya ditepis lagi. Jadi Bernleno hari ini mainnya sangat luar biasa ya. Bernleno ini menurut saya pemain yang masih memang top banget sebagai shot stopper. Kalau kita lihat ini, saya mau lihat dulu nih Leno berapa save dia. Ada 4 save ya dia hari ini, dan satu-satunya gol itu tadi dari Trossard yang merupakan hasil dari tendangan pojok ya. Ya, sekali lagi corner FC. Tadi tendangan pojok dari Saka, ini kalau saya lihat ini asisnya dari Gabriel ya. Jadi tadi dari Saka sempat kena kepalanya Gabriel, lalu Trossard yang ada di tiang jauh melesakkan gol ke dalam gawang. Jadi ya kalau mau dibilang ini adalah hasil dari corner. Ya sekali lagi set piece FC, set piece FC sekali lagi menerjang lawan ya gitu. Nggak perlu khawatir kita disebut sebagai set piece FC. Lalu balik lagi tadi, ini untuk statistiknya saya mau lihat, ini adalah yang on target 5 ya, 3 kesempatan emas, 2 yang kita gagal manfaat. Menurut saya sih ini tadi kesempatan emas 2 ini adalah tadi dari Gyökeres dan Martinelli ya, yang secara berurutan itu tadi di babak ke ya tadi yang maksudnya yang double save-nya si Leno tadi. Ya jadi ini memang luar biasa Bernleno hari ini. Secara umum sih saya lihat untuk Fulham memang sampai akhir mereka pertahanannya sangat disiplin. Jadi sangat sulit, sangat alot. Jadi memang pantas mereka di Craven Cottage ini 5 pertandingan terakhir mereka nggak terkalahkan ya. Jadi ya memang permainannya luar biasa gitu. Jadi ya kita acungi jempol untuk Fulham yang memang membuat pertandingan hari ini menjadi sangat alot. Saat ini kita berarti kembali lagi ke pucuk klasemen ya dengan 19 poin, dan saya rasa kalaupun besok Liverpool menang kita masih unggul 1 poin ya mereka, karena mereka ini kalaupun menang 18 poin. Jadi ini saat ini kalau buat saya perebutan IPL ini ada di 3 klub, Arsenal, Liverpool dan Manchester City. Ini ya kalau kita lihat secara tabelnya. Ya kita akan langsung ke teman-teman ya di kolom komentar. Untuk teman-teman yang ingin komennya langsung dibahas, boleh ini lewat Sosiabas ya. Oke, dari Bang Santo, terima kasih. Ini 19. Apa nih 19? Gyökeres sebenarnya mendapatkan beberapa peluang, tapi masih ya kalau dari saya tadi ada 3 peluang dia ya. 2 on target, 1 yang peluang yang bagus ya menurut saya. Jadi bukan hanya peluang yang half chance, tapi peluang yang benar-benar peluang bagus. Tadi Gyökeres ini sebenarnya dapat 3 dari perhitungan saya. 2 ditepis Bernleno, 1 tadi maksudnya kayaknya dia mau volley gitu ya, tapi terlalu kencang jadi bola melambung gitu ya. Jadi ya kalau mau dibilang kurang beruntung, ya masih kurang beruntung lah. Dan saya tadi belum membahas itu tadi untuk penalti ya. Penalti yang agak kontroversial tadi dibatalkan. Tadi sebenarnya wasit sudah memberikan penalti tapi VAR lalu membatalkan itu. Kalau dari slow motionnya tadi, siaran ulangnya itu tadi kalau menurut saya itu harusnya penalti sih, karena itu lutut ke lutut dulu, baru setelah itu kena bola. Jadi kalau dari saya itu harusnya penalti sih ya. Man of the match kalau buat saya sih saya kasih ke Bernleno ya. Saya kasih ke Bernleno kalau buat saya pribadi. Kenapa? Karena kalau tanpa Bernleno tadi menurut saya mungkin kita bisa 2-0 atau 3-0 lah ya.
Jadi kalau man of the match-nya jujur itu saya kasih ke Bernardo. Kalau untuk Arsenal, pemain terbaik Arsenal saya akan kasih ke Saka sih tadi. Bagaimana dia juga perannya sangat sangat apa ya? eh Sangat banyak dia untuk berusaha memberikan bola kepada teman-temannya. Jadi kalau untuk man of the match-nya saya kasih ke Bernardo, tapi kalau untuk pemain Arsenal yang terbaik saya kasih ke Saka. Jadi semangat jangan gitu dong Bang, masa semangat hidupnya tergantung dari hasil pertandingan sepak bola. Jangan gitu Bang Joki ya. Ngomong-ngomong Bang Joki ini udah nggak hijau lagi nih lambangnya. Apa namanya? Oke ya. Tapi nggak masalah. Tapi jangan jangan gitu Bang. Untuk semangat hidup kita semangat hidup harus harus jangan tergantung hasil pertandingan sepak bola lah. eh WOTM maksudnya apa nih? W-nya apa? Man of the match kali maksudnya. Kalau W-nya apa? Tadi kalau man of the match tadi itu ya tadi saya. Senam jantung. Ya, senam jantung karena memang walaupun tidak banyak menguasai bola tadi terutama di babak pertama ya. Fulham ini walaupun tidak banyak menguasai tapi mereka serangan-serangannya cukup mengancam, cukup berbahaya. Jimenez tadi ya juga sangat mengancam. Jadi buat saya ya setuju juga senam jantung karena memang Fulham bermain tadi dengan sangat luar biasa. Ketika mereka dapat bola, mereka juga bisa secara efektif menyerang walaupun kita berhasil mengatasi serangan-serangan mereka ya. Tapi ya overall saya setuju itu bahwa kita hari ini senam jantung juga. Lawan berikutnya Atletico Madrid. Jadi untuk berikutnya kita sebentar ini saya buka dulu ya. Ini fixtures-nya Arsenal. Next kita akan ketemu nih Atletico Madrid ya di tengah minggu nanti untuk pertandingan Champions League gitu. Ya. Itu kok masih masih 2 Oktober ya? Masih lama banget ya? Sebentar. Oktober 22, sorry, Oktober 22 ya. Jadi tengah minggu nanti kita masih akan ketemu Fulham. Sorry, Atletico Madrid ya. Besok kita akan live lagi untuk pertandingan Manchester United dan apa namanya? Manchester United dan Liverpool ya. Man of the match. Ya, kalau saya tadi man of the match-nya saya kasih Leno sih. Karena memang walaupun sebenarnya nggak terlalu banyak kerjaannya tapi penyelamatannya penting Leno tadi ya hari ini. Buat saya kalau itu bukan Leno mungkin bisa 2 atau 3-0 hari ini ya. Besok malam jangan lupa Love Watch ya, Manchester United pastinya ini ya. Sebelumnya saya mau lihat dulu nih, sebentar. Saya juga mau lihat ini adalah ada yang tebakannya benar nggak ya? Oke, sebentar. Saya mau lihat dulu hasil dari hari ini. Oke, hari ini ada yang tebakannya 1-0 nggak? 1-2 ada yang 1-0 nggak? Nggak ada yang 1-0 nih ya. Oke, nggak ada yang 1-0. Kosong, oke. 3-0-3, 1-3, 0-2, 0-3, 0-3. Nggak ada yang 1-0. Oke, golnya ini apakah ada yang untuk tadi siapa Trossard? Apakah ada yang Trossard? Wah, oke, nggak ada Trossard nih ya. Nggak ada Trossard. Oke, jadi poinnya hari ini nggak ada yang dapat poin besar ya. Karena untuk tebakan skornya sama ininya apa pencetak gol pertamanya belum ada gitu ya. Gyökeres si dewa jatuh. Enggak lah, kalau buat saya sih tadi emang ya kurang beruntung aja lah ya. Woltemade iya gacor juga apa Isak Agen juga. Iya karena gini, karena Woltemade di apa ya di Newcastle itu memang di
intinya bahwa Newcastle ini kan memang menjanjikan bahwa striker yang akan datang itu akan dijadikan wajahnya Newcastle. Jadi Woltemade ini tentu sangat dimanja ya di Newcastle, dan di semua peluang ini diberikan kesempatan kepada dia. Sebenarnya ini kalau buat saya, kalau kemarin itu si siapa Sesko mau ke Newcastle itu berbahaya banget ya. Kalau menurut saya untungnya sih Sesko ke Manchester United, yang dimana ya udahlah nggak akan kemana-mana juga. Tapi ya ini Woltemade menurut saya juga bagus ya di Newcastle, bagus. Susah ditembus ya Fulham, sangat susah tadi ya, sampai akhir pertandingan sangat susah. Bahkan tadi di menit-menit akhir itu bisa double save-nya Leno tadi, keren juga sih. Waduh, baru bangun. Wah, telat dong nih ya Bang Fatmar ya. Ini udah selesai, ini kita udah bahas untuk instant review kita ya. Alhamdulillah 3 poin, bisa tidur dengan tenang. VAR kalau Arsenal pengen dapat penalti langsung si paling kerja keras, Bang. Iya, tadi jadi ya ini juga sebenarnya tadi wasit sudah menunjuk titik putih ya, udah menunjuk untuk penalti. Dan kalau menurut saya tadi bener penalti sih. Cuman entah gimana nanti besok pasti hari Senin ini akan ada ya ini penjelasan dari ini kan, dari asosiasi wasitnya kan, dari PGMOL. Tapi menurut saya tadi itu clear penalti lah, karena tadi lutut ke lutut duluan sebelum kena bola gitu loh. Jadi ya menurut saya itu harusnya penalti. Untuk match selanjutnya yang perlu diperbaiki, apa ya yang perlu diperbaiki untuk match selanjutnya? Untuk efektivitas serangan aja sih, efektivitas serangan, karena kita hari ini bisa 1,8 XG tapi hanya mencetak 1 gol. Menurut saya walaupun kita 1,8 itu tadi harusnya paling tidak kita harusnya bisa 2 atau 3 gol. Jadi efektivitas serangan ya, efektivitas serangan ini harus diperbaiki. Bournemouth seri, City naik klasemen. Ya, City dengan hasil tadi, kalau besok Liverpool menang, City akan ada di posisi 3 dengan selisih 1 poin dibandingkan dengan enggak deng, selisih 2 poin dengan Liverpool, lalu selisih 3 poin dengan Arsenal. Ini dengan catatan Liverpool menang besok. Jadi ya Manchester City ini mulai naik di klasemen. Ya ini karena Haaland ya. Ini Haaland lagi on fire banget, Haaland lagi gila banget. Lawan besok untuk EPL kita next, sebentar saya lihat di fixtures-nya. Setelah Crystal Palace ini ya. Jadi setelah Atletico Madrid kita akan ketemu Crystal Palace hari Minggu pekan depan. Atletico Madrid berat juga ya, lumayan berat sih Atletico Madrid ya. Makanya tadinya saya pikir kita akan rotasi apa ya? Kita akan memakai tim rotasi yang agak lumayan berat rotasinya gitu. Tapi ternyata tadi benar-benar full pemain pemain terbaik kita tadi yang bisa diturunin hari ini gitu. Ya jadi ya Atletico Madrid akan menjadi lawan yang lumayan berat. Nangis Bayern lihat Woltemade. Ya Bayern kan kayaknya kemarin sempat bilang Woltemade salah pilih klub gitu ya. Ya nanti kita sebentar lagi lawan ATM Kai bisa main belum? Belum bisa. Kayak Havertz pada saat Atletico Madrid masih jauh ya, masih jauh banget. Harapannya mungkin adalah November itu udah paling cepat gitu ya. Perkiraannya bahkan harusnya di kisaran Desember seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa sekian dulu ya. Kita udah dari jam berapa ini tadi ya? Dari jam 11 kita tadi udah dari jam 11, dan ini sekarang udah mau jam 2 pagi.
Jadi ya saya akan tutup dulu ini teman-teman untuk live kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Tadi terima kasih juga untuk sawerannya tadi dari Bang Elvi gitu kan ya. Dari saya sekian dulu. Kita besok akan live untuk Manchester United melawan Liverpool ya. Oke, jadi ya dari saya sekian dulu. Terima kasih. Kita tutup dulu. Sebentar. Ini dari Bang Williams, Bagus Gyokeres. Oke. Ketemu lagi besok ya. Kita akan love watch Manchester United melawan Liverpool. Bukan besok malah, nanti malam karena ini udah besok. Ini udah besok ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Sampai jumpa di live kita berikutnya ya.